Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Halaman 141 sebelah kanan baris alinea paragraf yang ketiga. 141 sebelah kanan paragraf ketiga. Kita mulai, tapi sebelum mulai mungkin kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhala alayhi azza jar wa jalla thana'u wa tabaraka ismuk wa la ilaha ghairuk. Bismillahi amantu billah wa samtu billah wa tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma thabbit janani wa adiril haqqa ala lisani. Allahumma la tamna'na 'anil ilmi bimani'in wa la tu'iqna anhu bi'a'iqin wa na'udzu bika min qawati'ihi wa muqaddaratihi wa mujibati hirmanihi wa fuwatihi. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan kenapa Allah Subhanahu wa taala harus mendapatkan pujian, dan alasan kenapa Allah mengajarkan kalimat khusus ketika kita mengucapkan pujian tersebut. Selanjutnya kita akan menyambung materi kita terkait dengan masalah pujian, dan alasan lainnya diungkapkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi kenapa pujian itu harus kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Walidzalika, dan oleh sebab itu, fa innana nahmadullaha subhanahu wa ta'ala, maka kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ala annahu 'allamana kaifa nahmaduh, karena Allah, atas dasar Allah telah mengajarkan kita bagaimana caranya untuk memuji Allah. Wala yadhillullahu daiman mahmudan, dan sungguh Allah akan selamanya terpuji. Wa yadhillul abdu daiman hamidan, dan hamba selamanya akan menjadi yang memuji. Fallahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala, qabla an yakhluqana, sebelum menciptakan kita, khalaqalana, menciptakan untuk kita, mujibatil hamdi, kewajiban-kewajiban yang mengantarkan kepada pujian, minan ni'am, daripada nikmat-nikmat. Fakhalaqalana as-samawati wal ard, maka Allah kemudian menciptakan kepada kita langit-langit dan bumi. Wa aujadalanal ma'a wal hawa'a, dan menjadikan untuk kita air dan udara. Wa wada'a fil ardi aqwataha, lalu meletakkan di bumi ini makanan-makanan pokoknya, ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Wa hadhihi ni'mah, nikmat ini, dan ini merupakan nikmat yastahiqqul hamdu 'alaiha, yang mengharuskan adanya pujian atas nikmat tersebut. Li'annahu jalla jalaluh, karena Allah jalla jalaluh
Ja'alan ni'mata tusbiqul wujudal insani, menjadikan nikmat mendahului wujud manusia. Fa indama khalaqal insana, maka tatkala Allah menciptakan manusia, kanatin ni'matu mawjudatan, maka nikmat itu menjadi ada, tastaqbiluhu, mendahuluinya. Bal, bahkan, innallaha jalla jalaluh, bahwasanya Allah jalla jalaluh, qabla an yakhluqa Adam, sebelum menciptakan Adam, abal bashar, bapaknya manusia, sabaqathul jannah, sudah lebih dahulu didahului oleh surga, allati 'asya fiha, di mana kemudian Adam hidup di dalamnya, la yat'abu wa la yashqa, tidaklah lelah dan juga tidak menderita. Faqad khuliqa, maka Adam itu telah diciptakan oleh Allah, fawajada ma ya'kuluhu wa ma yashrabuhu, lalu mendapatkan apa yang dimakan dan apa pula yang diminum, wa ma yuqimu hayatahu, dan apa-apa yang bisa menegakkan kehidupannya, wa ma yatamatta'u bihi, dan apa-apa yang bisa dinikmatinya, maujudan, tersedia, wajahizan, maujudan ada, wajahizan tersedia, wa mu'iddan, dan dipersiapkan, qablal khalqi, sebelum adanya penciptaan. Jadi ini 3 paragraf yang baru saja kita bacakan ini adalah alasan lainnya kenapa Allah memberikan alasan yang sangat kuat kepada kita kenapa Allah kemudian berhak untuk dipuji, di mana Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa ada nikmat yang telah didahului, diciptakan oleh Allah sebelum penciptaan manusia. Jadi bayangkan misalkan kita diciptakan, belum diciptakan makanan misalkan. Kita sudah diciptakan, tempat tinggal belum ada, pohon kayu belum ada, alat-alat untuk membuat pakaian belum ada. Nah, jadi ada nikmat yang Allah berikan itu sebelum kita ada. Artinya perangkatnya udah disiapkan terlebih dahulu. Kalau kita kan biasanya nggak begitu kan? Kita kerja aja dulu, perangkatnya belakangan. Kalau Allah nggak, perangkatnya disiapkan terlebih dahulu. Sehingga ketika kita sudah datang, kita hanya memberdayakan perangkat, bukan lagi cari perangkat. Nah itu bedanya penciptaan. Dan ini sebenarnya punya hikmah yang besar. Dan ini berlaku dalam kehidupan sebenarnya. Menyiapkan perangkat itu kewajiban. Jadi ketika kita sudah hidup atau berkecimpung dalam suatu hal, maka kita tidak lagi ribut dengan perangkat. Yang kita kemudian kembangkan adalah perangkat itu sendiri. Bukan lagi membuat atau mencari perangkat apa yang kita butuhkan. Jadi bukan begitu caranya. Seperti misalkan ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kan dijelaskan di sini kan. Allah ciptakan Nabi Adam supaya kelihatan, supaya makhluk Allah itu mulia, Allah tempatkan di dalam surga. Sekarang pertanyaannya, duluan Adam atau duluan surga? Duluan surga dong. Jadi manusia adalah makhluk Allah yang paling belakangan yang Allah ciptakan. Setelah semua perangkatnya ada, surganya sudah ada terlebih dahulu, dunianya juga sudah ada terlebih dahulu, semua yang dibutuhkan manusia sudah ada terlebih dahulu. Makanya kalau misalkan kita lihat, oh hari ini kita hidup di dunia yang penuh dengan peningkatan teknologi yang luar biasa. Misalkan kita katakan begitu. Apakah Nabi Adam yang baru turun ke bumi tidak punya teknologi? Tentu ada, cuma dengan kapasitas Nabi Adam masa itu, bukan seperti kita. Dan apakah Nabi Adam ketika turun ke bumi nggak pakai pakaian? Pakai kan? Pakai dong pakaian. Apakah kemudian Nabi Adam ketika turun ke bumi ini nggak makan minum? Makan minum dong, mesti dong ada makanan yang bisa didapatkan di muka bumi. Walaupun Nabi Adam itu kan tidak turun ke bumi itu tiba dalam rangka misalkan kalau kita kan hadir ke bumi ada yang jagain, iya kan, ada yang mengajarkan. Nabi Adam kan enggak, tiba-tiba datang udah sendiri aja tuh di bumi, nggak ada orang siapa-apa, nggak ada siapapun, belum ada manusia saat itu, tapi masih bisa makan, bisa hidup, bisa berjalan, bisa menikmati. Kenapa? Kan Allah menyiapkan perangkat itu. Nah, perangkat kehidupan itulah yang disebut dengan nikmat. Makanya dalam ilmu akidah itu ada kalimat begini, rezeki itu bukan berarti hanya uang saja. Walaupun orang banyak sekali kalau bicara rezeki ya selalu pikirannya yang terbayang pertama itu adalah harta, uang, apapun itu.
Padahal nggak sebatas itu. Kesehatan, tempat duduk, tempat tidur, itu semuanya adalah nikmat. Dan itu sudah Allah siapkan semuanya. Tinggal kita kemudian memberdayakan untuk membuatnya untuk menjadi bahan yang lebih baik. Wa hina manazala Adam, dan tatkala turunnya Nabi Adam, wa Hawa, dan juga Siti Hawa, ilal ardi, ke bumi, kanatin ni'matu, maka nikmat itu qad sabaqathuma, telah mendahului keduanya. Jadi nikmat yang Allah berikan itu mendahului turunnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi ketika Nabi Adam dan turun dari surga ke bumi, meskipun tidak seindah di surga, tetap bisa hidup. Buktinya kan ratusan tahun hidupnya kan. Kalau nggak bisa hidup, nggak mungkin bisa bertahan selama itu. Berarti ini dalil bahwa nikmat itu sudah mendahului keduanya. Fawajada, lalu keduanya mendapati ma yakulanihi, apa-apa yang dimakan oleh keduanya, wa ma yashrabanihi, dan apa-apa yang diminum oleh keduanya. Jadi ternyata ada makanan dan minuman di bumi ini, bukan hanya di surga. Nah, jadi makanan ada, minuman ada. Wa ma yuqimu hayatahuma, dan apa-apa yang mendukung kehidupan keduanya. Ya, misalkan di malam hari udara mungkin agak dingin, maka ada yang membalut badan. Contoh begini. Kita di Indonesia ya. Kita di Indonesia ini kan cuacanya tropis ya. Kita tropis di sini ya. Musimnya juga cuma ada 2 kan. Di sini musimnya ada 2 kan, hujan dan kemarau kan. Lalu saya berangkat ke Mesir. Di Mesir itu musimnya 4. Musim panas, musim semi, musim dingin, dan musim gugur. Di saat musim panas itu lebih panas dari musim kemarau kita. Di saat musim dingin itu lebih dingin dari musim hujan kita. Makanya kita di sini menyebutnya bukan dingin sih sebenarnya, tapi sejuk ya. Kita menyebutnya sejuk ya. Jadi dingin-dinginnya puncak itu ya masih kalah dinginnya sama dengan Mesir. Kenapa? Saya pernah merasakan dingin di Mesir itu di plus 3 derajat. Kita di sini puncak itu paling ya 18 gitu kan. Itu kan paling dingin itu kan. Ini 3 loh. 3 itu siang hari matahari terbit itu kita pakai selimut. Karena dingin sekali. Jadi pakaian itu nggak cukup. Kita pakai selimut. Selimutnya selimut yang tebal tuh. Di rumah kita duduk itu nonton TV sambil balut badan gitu. Itu siang hari. Ini nggak cerita subuh ya. Ini baru cerita jam 12 siang. Nah, sekarang pertanyaannya, kok bisa hidup? Kan kita datang dari negara dengan cuaca yang tropis, lalu pindah ke cuaca negara yang sangat-sangat berbeda, tapi kita masih bisa survive kan? Itu menandakan bahwa di semua tempat itu ada perangkat khusus yang Allah berikan. Ada satu hal yang menarik yang disebutkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dalam bahasa Arab ada istilah namanya dhahun. Dhahun itu orang-orang yang punya kulit yang sangat tebal. Dia itu bisa tahan panas, bisa tahan dingin. Dan itu biasanya diberikan kepada Allah kepada orang-orang Afrika. Makanya orang Afrika tuh main bola tuh jam 2 siang. Dari mana Ustaz tahu? Anak Al-Azhar yang dari Kamerun, Nigeria itu main bola tuh jam 2 siang. Kita jangankan jam 2 siang, jam 10 pagi aja kita udah ngos-ngosan itu main bolanya. Kenapa? Udah panas kan? Udah di atas 30 tuh. Jam 2 itu kalau panas itu bisa 39-40 derajat. Main bola loh orang Afrika itu. Itu badannya bisa licin dari lihat dari jauh itu kayak kita lihat kaca. Ya kan panas sekali kan kayak licin gitu. Tapi dia sanggup. Kenapa? Berarti perangkat tubuh yang Allah berikan berbeda dengan perangkat. Kenapa kita tidak diberikan? Karena kita nggak butuh di sini. Dengan cuaca tropis itu kita nggak butuh. Tetapi kalau kita lama-lama tinggal di Afrika, lama-lama tubuh kita sama kayak tubuh mereka. Kenapa? Dibentuk oleh suasana. Dan itu diizinkan oleh Allah. Jadi perangkatnya Allah siapkan tuh di setiap tempat. Nanti lihat YouTube ya. Saya beberapa hari ini tuh lagi senang-senangnya nonton YouTube tuh di daerah yang dinginnya sampai minus 30, minus 60 tuh yang di wilayah utara itu, kutub utara itu kan. Lagi nonton. Bagaimana orang hidup ya. Itu misalkan mau mandi ya. Mau mandi itu dia ada pemanas air itu yang harus memanaskan, bukan hanya air yang dipanaskan tapi ruangannya harus dipanaskan. Di Mesir itu cuma cukup manaskan air, nggak perlu panaskan ruangan. Enggak, ini ruangan-ruangannya harus dipanaskan. Itu mandi. Saya itu punya teman di Mesir itu mandi itu kalau musim dingin itu ya sebulan sekali. Loh, sebulan sekali. Kenapa? Ya nggak bau badan.
Kenapa nggak bau badan? Karena nggak ada keringat. Kalau kita di sini satu hari kita mandi 2 kali dalam sehari ya. Kalau pakai baju pakaian putih itu kan di sini sering kotor ya, sering hitam kan, betul nggak? Itu menunjukkan bahwa ada kelembaban yang sangat tinggi di kita kan. Makanya kita panas sedikit langsung berkeringat kan. Itu musim dingin di sana. Itu mau pakai baju putih selama 1 bulan itu nggak akan kotor, nggak akan hitam. Kalau nggak kena kotoran secara khusus dengan badan, karena badan itu nggak berdaki, nggak keluar daki di badan itu nggak keluar. Kalau kita di sini kan sebentar aja panas itu udah keluar tuh kan, udah hitam tuh. Itu bedanya. Jadi saya punya teman anak Al-Azhar juga, itu mandinya sebulan sekali. Kebetulan memang badannya agak kurus, nggak kuat dia mandi. Ya mandinya sebulan sekali. Sehingga kita ketawa kadang-kadang, karena kan kita paling sehari sekali mandi kan. Atau ada juga yang mandi mungkin 3 hari sekali. Ini enggak, bisa sebulan sekali itu baru mandi. Jadi apakah kemudian ketika mandinya sebulan sekali terus berpenyakit kulit? Coba kita di sini seminggu nggak mandi, udah muncul tuh bentol-bentol merah-merah tuh, betul nggak? Kalau di kita itu, di sana nggak ada penyakit kulit. Karena udara dingin tuh kayaknya memang bakteri kulit itu sepertinya anti dingin deh, jadi nggak muncul. Jadi maksud saya itu perangkat itu Allah siapkan. Di kita itu ada kekhususan, di tempat itu juga yang dingin-dingin juga ada kekhususan. Mereka yang di tempat yang dingin ketika datang misalkan main bola di Indonesia, dia selalu mengeluh panas. Betul nggak? Tim-tim tuh yang kayak dari Eropa gitu, kalau main di Indonesia tuh dia panas. Sebenarnya bukan panas di negeri kita, cepat berkeringat sehingga terasa panas dari dalamnya itu karena tingkat kelembabannya tinggi. Padahal udara panasnya lebih panas mereka daripada kita. Ya, tapi mereka tetap mengeluh tentang Indonesia panas kan? Bayangkan ketika masih nggak ada Piala Dunia di Qatar itu tempat pelatihan tuh dipakai kipas yang bisa nyemprotin air di tempat latihan gitu. Saking panasnya itu. Oh enggak. Kita kan belum pernah kan di Indonesia yang pakai begituan kan? Itu di Qatar itu. Tapi tetap saja Allah kasih perangkat, ya. Allah kasih kecerdasan, Allah kasih ini segala macamnya yang kemudian orang bisa tetap hidup. Kan belum pernah dengarkan orang Qatar mati gara-gara panas. Kan belum pernah dengar kan? Nah, tapi saya pernah dengar di Sudan. Dia meninggal karena panas. Nah, alasan kenapa itu terjadi mungkin karena memang negeri itu dipenuhi oleh konflik yang berkepanjangan sehingga dia tidak bisa mengembangkan perangkat yang Allah berikan, selalu berada dalam konflik. Jadi itu sebenarnya bukan karena Allah tidak sayang, tapi manusia tidak punya kesempatan untuk mengembangkan perangkat yang sudah Allah berikan. Toh pada akhirnya Allah sudah memberikan perangkat itu semuanya di semua tempat. Walau anna ni'mata lam tasbiqil wujud, lam tusbiqil wujudal insani, sekiranya nikmat itu tidak mendahului keberadaan manusia, wa khuliqat ba'dahu, lalu diciptakan nikmat tersebut setelah penciptaan manusia, lahalakal insan, maka sungguh manusia itu akan binasa. Ya dong, musim dingin nggak ada pakaian, gimana hidupnya? Ya nggak mungkin kan? Wa huwa yantadhiru maji'an ni'mah, sedangkan dia menunggu kedatangan nikmat. Manusia bisa meninggal, nunggu datang dulu udara diberikan bisa sambil meninggal. Karena nafas itu harus per detik. Ya kan? Maka Allah berikan terlebih dahulu. Bal innal ata'al ilahi. Bahkan pemberian ketuhanan, pemberian Allah maksudnya, lil insan kepada manusia, yu'tihin ni'mah, diberikan kepadanya nikmat, bimujarrad, semata-mata ayyukhlaqa fi rahimi ummihi, tatkala dia diciptakan di dalam rahim ibunya, dia udah dapat nikmat tuh. Anaknya nggak kerja, nggak pernah kan pakai, lihat kan anak bayi dalam rahim ibu tiba-tiba pakai dasi keluar mau kerja, habis itu masuk lagi kan, nggak pernah kan kita ngelihat begitu kan. Dia tidur segala macam, apa yang dimakan ibunya dia makan. Tapi kan ibunya makannya aneh-aneh kan, apalagi kalau lagi apa istilahnya kalau orang ngidamnya rujak, cabenya 10, anaknya tetap aja nggak sampai kepedesan tuh. Harusnya kepedesan dong kan, cabenya 10 tuh. Betul tidak? Cuka kan kalau lagi ngidam kan macam-macam, ngidam cuka, ngidam ini, ngidam, tetap aja anaknya tuh selamat. Jadi ada sebuah proses yang Allah izinkan disaring dengan luar biasa supaya anak itu tidak mati dengan kepedasan,
dengan keasaman, dengan racun dan segala macam. Jadi ibunya boleh makan apa saja, anaknya tetap bisa tetap menikmati apa yang menjadi bagiannya yang Allah berikan. Ini yang Allah katakan di dalam surah Al-Isra itu ketika anak lahir itu tidak boleh dibunuh kan? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anakmu karena takut kemiskinan. Fa in nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan mereka. Nah, jadi dalam rahim itu juga Allah sudah memberikan rezeki. Orang nggak kerja segala macam. Nah sekarang kita begitu keluar banyak ngeluhnya kan. Padahal dulu kita juga nggak kerja kan, tapi bisa makan. Hari ini kita kalau misalkan kurang sedikit harta sudah mulai mengeluh. Padahal dulu kita juga nggak punya harta, tidak pernah mengeluh. Kan kita nggak pernah mengeluh kan waktu di dalam rahim ibu kan nggak pernah mengeluh. Bisa mengeluh nggak dulu tuh? Nggak pernah kerja misalnya. Nggak ngeluh kan? Tapi bisa makan. Nah sekarang hidup keluar sudah badannya besar segala macam kok kita kalah sama bayi. Padahal rezeki. Nah prinsip itu terjadi karena kita salah memahami rezeki, salah memahami nikmat Allah. Jadi konsep rezeki dan nikmat Allah itu harus diyakini sudah Allah berikan sebelum kita diciptakan. Makanya dalam akidah nih, dalam ilmu akidah itu ada ungkapan begini. Anda itu nggak akan mati kalau rezeki belum sempurna. Itu kalimatnya. Ini kan ada orang lapar gitu kan. Lapar banget. Tetap nggak akan mati kalau rezekinya masih Allah. Masih ada rezeki dia tuh. Cuma aku tahan dulu kata Allah. Akan kuberikan pada saat yang tepat. Nggak akan mati. Yang cuma kita rasakan lapar saja. Nggak akan mati sebenarnya. Bahkan bisa jadi lapar itu jadi sehat. Kan sekarang ada teori ya. Katanya kalau mau menghilangkan kayak diabetes, penyakit gula, apapun, itu katanya disuruh puasa 3 hari 3 malam. Katanya ya, 3 hari 3 malam tuh ini bukan puasa agama ya, ini puasa ke dokter. Nah, ternyata di tubuh manusia itu lemak-lemak itu tersimpan di banyak sisi, di banyak di banyak bagian di tubuh kita. Nah, lemak ini kenapa disimpan oleh tubuh? Ketika nggak ada makanan yang mati, maka tubuh kita akan makan nih lemak-lemak ini semua. Itulah zat cadangan untuk tubuh. Nah kalau zat cadangan ini berlebihan, bisa jadi kanker, betul ya? Bisa jadi kanker, bisa jadi ini, bisa jadi itu kan? Apalagi orang gendut, obesitas ya. Padahal laki-laki tapi perut kok seperti orang hamil gitu kan? Nah itu kan terjadi karena banyaknya lemak itu. Tidak ada. Nah begitu dia tahan, lemak itu dimakan oleh tubuh, habis. Sehingga sel-sel kanker, penyakit-penyakit di tubuhnya kemudian menjadi habis. Jadi sebenarnya Allah itu sudah membuat sistem yang sangat luar biasa. Cuma kan kita nggak memahami rezeki Allah itu. Nah kalau rezekinya sudah meninggal, sekaya apapun kita, ini kita kaya betul nih. Anaknya Bill Gates, katakanlah begitu ya. Nggak usah berharap, nggak akan mungkin. Katakanlah anak Bill Gates begitu kan, kaya betul. Lalu kata Allah nih rezeki dia udah habis, hari itu mati. Makanya ada orang mati dalam mobil karena rezekinya pas habisnya pas dalam mobil tuh lagi jalan di tol itu. Lagi jalan di tol habis terjadi kecelakaan, meninggal. Karena memang rezekinya sudah habis. Kalau dia tidak meninggal saat itu, maka harus ditambah rezekinya, sedangkan rezeki itu sudah ada ketentuan khusus. Batas catatannya sudah ada kan? Kalau saya dapat rezekinya katakanlah misalkan saya harus dapat rezekinya kalau dihitung dengan nilai katakanlah 20 miliar misalkan. Nah sekarang saya sudah dapat 19 miliar 900 juta 999 juta. Berarti kan 1 juta lagi kan? Nah 1 juta ini kapan dikasih? Apa dikasih sehari? Apa dikasih 3 hari? Kata Allah enggak, biarkan dia hidup 1 minggu lagi. Ini 1 juta itu bisa dikasih seminggu. Bisa juga biarkan dia hidup 3 bulan. Berarti 1 juta itu 3 bulan dikasih. Ya gitu polanya. Nah begitu itu habis ya habis. Ini kan logika sederhana ya, logika walaupun nggak mesti seperti itu supaya kita bisa memahami konsep kenikmatan. Jadi yang dimaksud di sini itu adalah bahwa nikmat sudah diberikan jauh sebelum kita. Makanya ada kalimat dari siapa? Hasan Basri, ketika aku malam hari kembali ke rumahku, ketika aku tahu bahwa rezekiku tidak akan menjadi milik orang lain dan rezeki orang lain tidak akan pernah menjadi milikku, maka hatiku menjadi tenang. Nah itu kalimatnya. Fayajidu rahiman musta'id. Fayajidu rahiman, dia mendapati rahim itu musta'id dan listiqbalihi, itu sudah siap untuk menerimanya.
Anak itu begitu lahir dalam rahim ibunya, itu rahim itu sudah dipersiapkan oleh Allah untuk menerima kedatangannya. Coba bayangkan, ini sederhana saja ya. Kita kadang-kadang tuh kalau mikir hal-hal sederhana begini tuh kayaknya nggak masuk akal ya. Bayi itu dibungkus pakai apa? Hah? Hari-hari kan itu kan tipis sekali. Seperti apa ya? Balon. Makanya tuh kalau misalkan kan ada istilah pecah air ketuban itu. Ada sebenarnya itu memang tipis sekali. Tapi bayangkan loh 9 bulan loh dibungkus dengan itu, kita bisa selamat dari racun, bisa selamat dari ini. Itu kayak nggak masuk akal loh. Nggak masuk akal. Kita kan hanya terhubung dengan ibu itu kan dengan tali yang kemudian ada di pusar kita itu kan, yang nanti dipotong. Kan itu aja tuh yang menghubungkan kita. Tapi setiap gerakan ibu kita tahu tuh hanya dengan hubungan tali itu saja, bukan hanya makanan, sampai rasa apa yang dilakukan orang tua itu bisa berpengaruh kepada kita. Makanya kenapa dilarang ibu membunuh binatang buas, nggak boleh bunuh ular, nggak boleh bunuh kalajengking. Kan kenapa? Nanti bisa berpengaruh ke anaknya. Itu hanya hubungan itu saja bisa mempengaruhi secara psikologis. Dan dibungkusnya pakai lapisan yang nggak masuk akal, bisa membuat bayi itu bisa selamat selama 5 bulan tuh. Nggak masuk akal kalau dipikir. Tapi itu terjadi. Justru desain itu sangat perfect. Sekarang seru buat mau manusia desain begitu, nggak akan sanggup. Meskipun manusia mengatakan manusia berasal dari monyet, tapi disuruh dia desain seperti itu dia nggak bisa juga. Jadi manusia hanya pintar ngomong saja. Nah itu saja masalahnya. Jadi kita kembali memahami terkait dengan nikmat yang Allah berikan sebelum penciptaan manusia. Dia mendapati rahim itu sudah siap untuk menerimanya, wa ghadaan yakfihi, dan makanan yang mencukupinya. Jadi ada makanan yang mencukupi dia. Kadang-kadang kan ada perempuan itu kan puasa kan, perempuan hamil itu kan ada juga yang puasa di bulan Ramadan kan. Karena kan tidak dilarang sampai kemudian membahayakan dirinya dan janinnya kan, itu kan yang dalam hukum fikih kan. Tapi kalau misalkan tidak membahayakan kan dia boleh berpuasa. Sekuat-kuatnya orang yang sedang hamil makan itu biasanya nggak terlalu banyak. Dia banyaknya ngemil kan, bukan banyak makan. Artinya kan ketika dia berpuasa kan dia nggak bisa ngemil lagi tuh. Tapi anaknya tetap bisa bertahan tuh. Artinya kan ketika dia berpuasa anaknya ikut berpuasa dong. Secara logika kan begitu. Ibu berpuasa, anak dalam kandungan juga ikut. Nah, anak sekecil tuh disuruh puasa. Kita yang sudah lahir aja nggak berani maksa anak yang umur 3 bulan, 4 bulan itu kita suruh puasa. Yang 1 tahun aja yang udah jalan kita nggak berani puasa, suruh puasa. Bener nggak? Jadi yang di dalam rahim itu kita suruh puasa. Kenapa? Karena rezekinya Allah jamin. Makanya kalimat wa ghidhaan yakfihi, ada makanan yang sudah Allah cukupi tadi itu bagi dia. Tula muddatil hamli, sepanjang masa kehamilan. Fa idza kharaja ila dunya, maka apabila dia keluar ke dunia, sudah lahir, yada'allahu fi sadri ummihi labanan, Allah letakkan di dada ibunya itu susu. Sekarang dia nggak bisa ngisap lagi dari dalam, karena orang udah keluar. Kan nggak bisa dimasuk lagi makan minum di dalam kan. Sekarang udah di luar. Mesti yang ada di tubuh itu harus ada sambungan keluar. Maka Allah siapkan satu anggota tubuh pada wanita yang kemudian si bayi tadi, si anak tadi masih bisa menikmati apa yang ada dalam tubuh ibunya. Yang luar biasanya itu adalah makanan terbaik bagi si bayi. Nggak ada tandingannya. Yang disebut dengan susu. Padahal kan ibu nggak makan semua yang sehat kan? Makan bakso pinggir jalan. Hah? Boraksnya banyak, tapi susu tetap aja tuh hasilnya baik. Kepikir nggak lah? Harusnya pengaruh dong. Tapi tetap aja tuh susu jadi minuman yang terbaik buat bayi saat itu. Iya kan? Janjian gorengan pinggir jalan tuh ibunya kan. Kebayang nggak? Kita waktu kecil tuh kebayang nggak? Ibu saya ngeracunin saya. Tapi buktinya kita sehat-sehat saja, alhamdulillah. Ibu kita makan apa adanya kan? Jadi Allah siapkan. Dan yang luar biasanya sudah disiapkan susu, disiapkan susunya dalam bentuk yang sangat bagus. Nggak ada susu di dunia ini yang bisa mengalahkan susu itu. Kalau susu itu diganti, katakanlah dengan susu sapi misalnya, nggak akan sehebat susu itu. Bisa saja kecerdasannya nggak akan sama. Makanya kenapa Allah kemudian memerintahkan si ibu untuk
kemudian menyapih anaknya selama kenapa 2 tahun? Karena 2 tahun itulah bentuk kalori, protein, mineral yang dia dapatkan dari susu itu yang sangat dia butuhkan untuk perkembangan. Bukan hanya perkembangan, kecerdasan otaknya. Maka anak yang tidak disapih ibunya selama 2 tahun itu beda dengan anak yang disapih sama ibunya 2 tahun. Dan tingkat kecerdasan, kecerdasan bukan hanya cuma kecerdasan intelektual ya, tapi kecerdasan emosional juga. Dan yang luar biasanya, setiap ibu menyusui anak, dia dekatkan itu yang paling dekat dengan hatinya. Tempat yang paling dekat dengan hatinya, yang memberikan kenyamanan kepada si anak, betapa si ibu punya kasih sayang yang luar biasa. Nah itu mahal sekali itu, sampai posisinya saja diatur. Bayangkan kenapa, saya membayangkan kenapa enggak misalkan tempat menyusui itu dikasih di sini, misalkan di telinga gitu. Jadi gini tuh, kan lebih enak tuh sampai megang begini kan, dia langsung ngisap di sini sampai megang. Kenapa harus begini gitu? Karena hati itu nggak di kepala, hati itu ya di sini. Gitu loh. Jadi sampai posisi diatur, minuman diatur. Yang luar biasa nih, yang paling luar biasa. Karena kadang tuh kalau mikir tuh memang kayak nggak masuk akal. Kalau kita mikir, saya ketika membaca ini ya, memang sih kadang-kadang tuh nggak masuk akal sih. Si bayi itu siapa yang ngajarin dia ngemut? Itu siapa? Siapa yang ngajarin dia itu? Tapi begitu diletakkan, tahu aja dia tuh gimana nariknya. Harusnya kan dia disuruh ajarin dulu, nak, gitu kan? Begini cara nariknya kan? Pernah lihat nggak anak adik-adik kita waktu kecil itu, atau ponakan-ponakan kita waktu kecil, misalkan air aqua atau air biasa itu, air mineral biasa, kan kita masukin sedotannya kan, didekatkan ke mulut, dia tahu aja dinariknya tuh. Dari mana dia tahu? Karena dia sudah latihan 2 tahun waktu kecil tuh sama ibunya. Nah pertanyaannya, waktu dia latihan sama ibunya, siapa yang ngajarin kalau bukan Allah? Ibunya emang dia cerita, nah begini, enggak kan? Dan dia tidak melakukan itu dalam rahim, karena rahim itu bentuknya itu bukan dengan mulut, tapi dari pusar. Tapi ketika dia keluar tiba-tiba mulut dia bisa berfungsi seperti itu aneh itu, gak punya ngajarin. Itu perangkat yang luar biasa yang Allah berikan. Itu nikmat juga itu. Ya. Yang luar biasanya susu yang Allah berikan ini, yanzilu waqta ayyajum. Turun ketika si bayi dalam kondisi lapar. Wa yamtani'u waqta ayyashba. Dan kemudian tidak lagi turun ketika dia sudah kenyang. Makanya bayi ketika dia lapar, dia kemut, keluar tuh susu. Begitu dia berhenti mengumum karena dia sudah kenyang, berhenti itu susu. Kenapa nggak tumpah? Harusnya tumpah dong lubangnya, kan ada masih. Enggak, seperti ada tutup otomatis. Yang Allah berikan itu. Itu luar biasa tuh. Dan yang paling luar biasa lagi dari nikmat Allah itu kepada kita dari sejak kita masa kecil, wa yantahi tamaman 'indama tatawaqqafu fadratu radha'atihi. Air susu itu berakhir, sama sekali berakhir tatkala masa penyusuan itu sudah berakhir. Habis masa penyusuan, habis air susunya. Kering sendiri itu. Itu kalau soalnya bisa air susunya terus ada, itu menderita, minimal suaminya. Iya kan? Enggak. Jadi itu memang Allah berikan untuk si bayi. Maka begitu bayinya sudah nggak menyusui, ya berhenti air itu. Karena nggak dibutuhkan oleh orang lain, yang dibutuhkan adalah bayi. Itu luar biasa. Jadi keluarnya kapan, berhentinya kapan, habisnya kapan, sudah ada ketentuan. Dan nggak ada satupun yang mengatur itu kecuali Allah. Nggak ada yang mengatur. Nggak ada undang-undang itu tentang hal itu. Nggak ada dokter yang bikin seperti itu. Nggak ada ahli medis yang bisa mengakali seperti itu. Nggak ada. Itu luar biasa. Wa yajidu aban wa umman. Lalu dia mendapati ayah dan ibu, yuwaffirani lahu, memberikan kepadanya. Yuwaffira itu yuwaffir, menyediakan. Menyediakan untuknya maqumati hayatihi, nilai-nilai kehidupannya. Hatta yastati'a, sampai dia bisa ayyu'awwila nafsahu, mengurus dirinya sendiri. Jadi Allah siapkan ayah, disiapkan ibu supaya dia, karena dia kan belum bisa apa-apa nih kan, mesti harus ada yang peduli. Kenapa kita nggak diciptakan aja langsung seperti Nabi Adam aja semuanya? Kenapa nggak diciptakan oleh Allah dengan Nabi Adam ya? Bayangkan kalau di bumi ini ada lahir anak diciptakan oleh Allah, misalkan satu hari itu katakanlah 2000 orang seperti Nabi Adam dari kecil nangis, siapa nggak ada yang ngurus itu? Ya mati semua itu. Nggak, setiap yang lahir dari 2000 itu ada ayah, minimal ada ibu.
Minimal ada yang mengurusnya. Lah ke Nabi Adam kenapa tidak? Karena Nabi Adam sendiri. Dan dari situlah kemudian Allah ingin anak cucunya kemudian dari sejak Nabi Adam dan Siti Hawa itu berlangsungnya hukum ini. Supaya ada kasih sayang, ada hubungan interaksi antara manusia. Inilah yang disebut dengan khalifah kan? Khalifah itu apa? Khalafah. Khalafah itu artinya kalau misalkan dalam bahasa Arab kata khalafah itu berada di belakang. Misalkan ana amshi khalfahu, saya berjalan di belakangnya. Jadi berurutan belakang. Artinya khalifah adalah kesinambungan bagi orang yang datang di belakangnya atau sesudahnya. Jadi anak keturunan Nabi Adam itu menjadi khalifah, orang yang kemudian diwariskan oleh Nabiullah Adam alaihissalam kepemimpinan atas dunia karena mereka datang setelahnya. Nabi Adam kan nggak mungkin hidup selama-lamanya. Makanya kenapa Imam Mawardi kemudian mengatakan kepemimpinan itu adalah merupakan ungkapan dari kepemimpinan kenabian. Karena awalnya kan berasal dari Nabi Adam kan. Sampai nanti kan lebih dari anak beliau kan ada yang jadi nabi, ada juga yang tidak kan. Tapi kemudian Nabi Muhammad yang merupakan penutup para nabi, udah nggak ada lagi nabi. Setelah itu manusia normal selainnya, nggak ada lagi status nabi. Tapi kepemimpinan mati nggak? Enggak. Kepemimpinan masih ada. Nabinya boleh saja tidak ada. Tapi kepemimpinan masih ada. Makanya itu kalimat daripada Imam Mawardi. Wa kullu hadza yahduts, semua ini terjadi qabla ayyasilal insanu, sebelum manusia sampai ila marhalatit taklif, sampai kepada periode pembebanan hukum. Dalam fikih itu ada 3 istilah. Baligh, taklif, mumayyiz. Apa bedanya? Pernah kita bahas nggak? Belum ya? Pernah? Baligh, mumayyiz, mukallaf. Apa bedanya? Baligh, mukallaf, mumayyiz. Itu ada dalam fikih itu. Kalau baligh itu kan ditandai dengan adanya beban hukum tertentu, terutama dalam bab ibadah. Dia lebih fokus kepada ibadahnya, ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu kayak sholat, puasa, haji, zakat. Itu ibadah mahdhah itu. Ibadah mahdhah itu dia menuntut adanya baligh, kebalighan ya. Baligh itu kan 3 cara menentukan baligh. 1, kalau pada laki-laki dan perempuan itu ada 2 poin ya. 1, karena mimpi basah. Kalau pada perempuan saja nggak ada, pada laki-laki karena menstruasi. Jadi yang mana terlebih dahulu datang nih? Kalau menstruasinya enggak, mimpi basah juga enggak. Ditentukan berdasarkan usia. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu 15 tahun. Ada juga yang menyebutkan 14 tahun. Kalau di mazhab Hanafi, kalau anak perempuan itu 17 tahun. Anak laki-laki 18 tahun. Nah, itu di mazhab Hanafi ya. Mazhab Syafi'i 15 tahun. Itu kalau misalkan tidak mimpi basah, tidak menstruasi. Itu baligh itu. Kalau mukallaf itu orang yang sudah diberikan beban hukum. Nggak mesti harus balik beban hukum. Mana contoh beban hukum yang tidak kepada orang yang baligh? Contoh misalkan anak yang belum baligh tapi dia sudah boleh kemudian melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli itu tidak mengharuskan orang baligh. Jadi kalau misalkan kita anak baligh katakanlah umur 10 tahun ya. Lalu kita suruh anak 8 tahun pergi belanja tuh ke warung. Itu sah hukumnya. Walaupun dia belum baligh, karena belanja jual beli itu tidak mengharuskan baligh. Dasarnya itu pada mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan yang baik dan benar. Makanya anak-anak yang yang belum bisa mumayyiz itu nggak boleh disuruh beli di warung itu, nggak sah hukumnya. Akadnya nggak sah, batal dengan sendiri. Kita kan sering tuh kan, nah beli kan kita kasih, dia nggak ngerti, kasih uang 100.000 balikin yang merah juga, tapi uang 100 ribunya hilang, diterima aja, karena dia nggak bisa bedakan 100.000 dengan 100. Yang penting merah kan, sama dia lihat, oh sama-sama merah, dia lah itu kata dia. Dapat permen lagi. Nah itu tidak sah jual belinya, dan itu bisa dibatalkan.
jual belinya itu. Tidak sah. Kenapa? Karena dia belum memayis. Tapi anak yang sudah memayis kayak anak kelas 1, anak TK lah gitu. Anak TK itu kan sudah tahu lah cara mana uang 1.000, mana uang 500. Kalau dikasih 500 tuh udah bisa, kalau belinya 3.000 baliknya 2.000 dia udah tahu gitu. Itu sudah sah loh. Dia nggak menuntut harus balik, tapi sholat dia belum wajib. Karena dia belum balik, tapi dia sudah memayis. Jadi mukallaf itu ada saatnya pembebanan hukum kepada orang yang mumayyiz, ada saatnya dibebankan kepada orang yang baligh. Tergantung hukum apa yang kita bicarakan. Kalau sholat, berarti taklifnya ada pada orang baligh. Tapi kalau misalkan pada jual beli, asal dia sudah tamyiz, sudah mumayyiz, sudah boleh. Nah, jadi hukum fikih itu ya begitu. Enggak semua harus balik. Enggak sah itu jual belinya. Kenapa belum balik? Enggak. Tidak ada ketentuan baliknya pada saat itu. Nah, itu terkait dengan hal itu ya. Jadi itu yang disebut dengan, ini yang terjadi pada manusia sebelum dia sampai kepada periode taklif. Taklif itu dia sudah tahu dirinya sendiri, sudah minimal sudah bisa ngurus sendiri-sendiri lah. Makanya anak-anak di periode mumayyiz itu biasanya tuh sudah bisa mandi sendiri, ya kan? Disuruh sama ayahnya apapun, dia sudah tahu. Nah, sapu biar bersih dia tahu tuh. Ambil sapunya di mana, disapu, dia tahu dia. Meskipun nanti ada juga yang sudah umur 15 tahun disuruh sapu nggak tahu dia, malah pergi kabur kan. Nah, itu belum mumayyiz itu, walaupun umurnya sudah 15 tahun. Dia sudah balik tapi tidak mumayyiz. Banyak sekarang orang yang sudah balik tapi nggak mumayyiz. Bahkan banyak juga orang tua di terminal-terminal itu kita lihat tuh nggak mumayyiz. Malah ada juga yang mumayyiz tapi nggak balik. Nah, bapak-bapak kita yang belum sholat kan, itu mumayyiz tapi dia belum balik. Makanya tidak wajib sholatnya, makanya buktinya nggak sholat kan, berarti belum balik. Allahu Akbar. Wa qabla an yastati'a an yantiqa alhamdulillah. Bahkan sebelum dia bisa mengucapkan alhamdulillah. Jadi sebelum dia mengucapkan alhamdulillah itu dia sudah diatur oleh Allah semuanya. Perangkatnya sudah diberikan oleh Allah supaya hidupnya menjadi sempurna. Wa hakadha nara. Beginilah kita melihat anna ni'mah, bahwasanya nikmat tusbiqul mun'ama alaihi daiman, mendahului yang diberi nikmat selamanya. Fal insan, maka manusia hina yaqul, ketika mengatakan alhamdulillah, mengatakan segala puji bagi Allah, alhamdulillah, fali anna mujibatil hamd, karena hal-hal yang mengharuskan adanya pujian, wahiyyan nikmah, yaitu nikmat, mawjudatun fil kauni, ada di alam semesta, qablal wujudil insani, sebelum keberadaan manusia. Wallahu subhanahu wa ta'ala khalaqalana, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan bagi kita fi hadzal kauni, di alam semesta ini, asya, segala sesuatu, tu'til insana, yang diberikan kepada manusia, bi ghairi qudratin minhu, tanpa ada kekuasaan pada manusia tersebut, wa duna khudu'in laha, dan tidak tunduk kepadanya. Contoh misalkan Allah siapkan kita laut. Allah berikan kita laut kan? Ketika Allah jadikan laut, Allah berikan semua ikan. Padahal ikan itu sudah dimakan dari sejak Nabi Adam. Habis itu ikan di laut itu. Gimana ceritanya itu? Ini kita ayo main matematika saja ya. Kita main matematika. Kira-kira ini di Depok ini ada berapa warung yang jual ikan? Sehari. Katakanlah misalkan satu warung itu habis ikannya 10 ekor. Ada berapa warung di Depok? Bagaimana dengan seluruh Jakarta? Bagaimana dengan seluruh Pulau Jawa? Bagaimana dengan seluruh Indonesia? Berapa warung jual ikan? Itu baru satu negara. Bagaimana dengan negara-negara lain? Ada berapa negara di dunia? Ada berapa konsumsi ikan setiap harinya? Habis juga itu di laut. Dan dimakannya bukan sebulan, ribuan tahun. Tiap hari ribuan tahun itu ikan tetap tidak habis. Subhanallah. Kebayang? Iya kan? Dan itu luar biasa. Tapi sekarang pertanyaannya, laut Allah siapkan supaya isinya diberi ke kita. Ada ikan, ada garam, ya kan? Bahkan ada pemandangan dan segala macam. Tapi laut tunduk ke kita nggak? Laut itu terjadi atas kekuasaan kita bukan? Bukan. Yang menciptakan Allah, bukan kita. Dia juga tidak tunduk ke kita. Ketika dia mau naik ke darat, nah naik aja dia ke darat. Mau ada yang mati, matilah. Yang menunjukkan dia nggak tunduk ke kita, dia tunduk kepada yang menciptakan dia. Kalau dia tunduk ke kita, ketika tsunami itu terjadi, kata manusia jangan naik, tundur dia. Kenapa? Dia tunduk ke kita, tapi dia kan nggak tunduk ke kita kan?
Dia tunduknya ke Allah. Tapi di saat yang sama Allah perintahkan apa yang ada dalam perutmu berikan kepada hambaku. Diberikan kan? Gak berikan, diberi ini segala macam. Orang masih bisa berlayar, cari ikan. Itu nelayan kalau ngelihat tuh, oke lah kalau misalkan perahu yang besar-besar. Itu ada perahu kecil tuh. Nelayan itu ya sampai 3 hari gak pulang-pulang tuh kena badai segala macam. Masih bisa juga hidup. Ya dah? Itu diantara yang Allah berikan. Wal insanu ajiz, manusia itu lemah. An ayyuqaddima li nafsihi hadhihi ni'am. Untuk memberikan kepada dirinya sendiri hadhihi ni'am, nikmat-nikmat ini. Manusia nggak sanggup. Dulu pernah kita bahas bahwa manusia itu tidak pernah menciptakan sesuatu. Manusia itu hanya mengkreasikan ciptaan Allah. Bikin pesawat, besinya Allah kasih. Bukan manusia yang bikin. Manusia bikin siomay. Ya kan? Dia tidak menciptakan siomay. Karena siomay itu punya bahannya tepung segala macam. Dan bahan untuk tepung itu Allah yang ciptakan. Ya kan? Sekarang pakai peci begini. Ini dibuat dari pohon apa, dari apa, mungkin segala macam kita nggak ngerti. Ya, bahan apa nih pakai benang? Kan pakai benang nih kan? Mesti dari tumbuh-tumbuhan kan? Tumbuhan apa segala macam. Pecinya manusia yang bikin. Tapi bahan untuk bikin peci ini siapa yang bikin? Allah lagi. Bukan dia yang bikin. Jadi manusia itu nggak pernah menciptakan. Pernah ingat ya? Saya pernah menciptakan di sini itu. Manusia nggak pernah menciptakan sebenarnya. Walaupun kalimat ciptaan itu kadang-kadang dipakai oleh manusia, tapi bukan dalam makna yang sebenarnya. Karena makna yang sebenarnya itu hanya bisa diberikan kepada Allah. Allati yuqaddimuhal haqqu tabaraka wa ta'ala lahu, sebagaimana yang telah diberikan oleh Allah yang maha benar tabaraka wa ta'ala kepadanya, bila juhdin, boleh dibaca juhdin, boleh jahdin. Bila juhdin, tanpa perlu capek dan lelah. Dia nggak perlu bersungguh-sungguh. Boleh juhdin, boleh jahdin. Jadi manusia tuh nggak perlu capek-capek. Laut itu udah tersedia, nggak perlu. Kita nggak perlu capek-capek. Bagaimana nih laut ini bisa sebesar ini? Ya nggak usah bikin capek-capek. Kreasikan dulu apa yang ada di laut itu untuk dimanfaatkan untuk kebutuhan kita, nggak perlu capek-capek. Misalkan gini, mikir ya, ini saya kenapa tingginya segini aja, nggak usah capek-capek mikir setinggi itu. Kenapa? Karena ada teman yang tinggi, ada juga teman yang terlalu tinggi. Aduh, ini kelebihan tingginya. Saya pengen kayak teman ini. Kenapa teman ini bisa segitu panjangnya, tingginya? Saya kok terlalu panjang? Gimana cara merendah? Nggak usah capek-capek mikir itu, udah biarin aja. Masih banyak hal yang harus dipikirkan daripada pikir yang nggak bermutu seperti itu. Masih banyak hal yang harus dipikirkan. Jadi nggak usah pikirkan hal-hal remeh-temeh. Karena semuanya sudah Allah berikan perangkatnya tanpa kita perlu capek dan lelah. Nggak perlu lagi kita mengeluarkan sama seperti kita mikir, kenapa ya saya ditetapkan oleh Allah sekarang hidupnya di Depok ya. Nggak usah capek dipikirkan. Jalani saja hidupnya sebagai hamba Allah yang baik. Ntar juga mungkin matinya juga bukan di Depok kali. Ya kan bisa saja kan, kita nggak pernah tahu kan. Ini kalau coba misalkan semua kita mikirkan itu, semua orang mikirkan itu, nggak berhenti kehidupan. Karena semua orang kalau orang yang baik-baik pengennya hidupnya di Ka'bah kan, samping Ka'bah semua kan. Meludak orang di Ka'bah, meninggal akhirnya. Tiap hari musim haji, semua orang pindah ke Ka'bah, karena akhirnya setiap hari musim haji itu. Iya dong, crowded betul itu. Enggak. Jadi kita nggak perlu capek-capek mikir kenapa saya di Indonesia, kenapa si Fulan di Amerika. Oh, usah capek-capek mikir. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita hidup sebaik-baiknya. Ada juga tuh, kita bersyukur karena kita bukan orang Palestina. Ada juga yang bilang begitu kan. Kenapa? Ya kita nggak konflik. Mungkin yang konflik itu lebih baik daripada kita yang nggak konflik. Kita baiknya di dunia, dia baiknya di akhirat. Mana baik dunia sama akhirat? Oh ya akhirat kan. Jadi kalimat kita bersyukur nggak jadi orang Palestina sehingga kita nggak konflik, itu juga nggak masuk logika, nggak logis juga cara berpikir seperti itu. Ketentuan seperti itu nggak usah dipikirkan lah, itu bukan tugas kita lah. Bila juhdin, kita nggak perlu lagi mengeluarkan pikiran, nggak perlu lagi mengeluarkan daya, nggak perlu. Semua sudah Allah berikan, ini ketetapannya amna. Kamu lahir di sini, nanti kamu di sini, matinya di sini, udah jalani saja, kan itu ketentuan Allah. Tapi dalam perjalanan itu saya mau jadi siapa, itu yang perlu kita pikirkan. Fasyamsu, maka matahari tu'tid daf'a. Tu'tid dif'a, memberikan kehangatan. Wal hayata, dan kehidupan lil ardi, kepada bumi. Bila muqabil, tanpa ada balasannya, tidak ada kembaliannya. Nggak ada feedbacknya. Kita kalau pakai listrik begini kan tiap bulan didatangi oleh penagih. Ya kan? Tiap hari itu harus setoran. Kalau enggak diputusin. Matahari tiap hari itu ngasih panas.
Nggak ada tuh yang datang ke kita minta bon. Tapi kalau listrik, dikasih juga panas listriknya ke kita biar kita terang. Tapi tiap bulan gitu ada yang minta bon. Ada yang ngasih bon ke kita, ada yang ngasih fatur. Tapi matahari tiap hari menerangi kita, ngasih kehangatannya biar kita terang. Tapi tidak pernah ada fatur yang datang ke rumah. Tapi anehnya kita kadang-kadang lebih peduli kepada PLN kepada yang menciptakan matahari. Kan kacau hidup itu. Iya kan? Dulu kan kita nggak punya ya listrik masuk desa, masih bisa hidup juga. Tapi kalau matahari nggak ada, wah ini jadi masalah besar. Nggak lagi bisa tentukan kapan siang, kapan malam gitu. Wabila fi'lim minal bashar, dan tanpa adanya perbuatan daripada manusia. Wal matar, dan matahari dan hujan. Yanzilu minas sama, turun dari langit. Duna ayyakuna laka juhdun fihi, tanpa kau perlu bersusah payah berlelah-lelahan padanya. Au qudratun ala inzali, atau punya kuasa untuk menurunkannya. Karena makanya sekarang ada pawang hujan kan? Nah itu bohong belaka itu. Manusia paling besar bohongnya itu pawang hujan. Yang turunin itu Allah, apa dia tahan-tahan? Tahan dipindahkan sama dia. Pindah ke rumah aja nggak bisa ente pindahin, kok hujan ente pindahin. Jadi bisakah kemudian itu terjadi? Bisa, tapi bukan karena hujannya tidak turun. Mungkin ada dia kerjasama dengan jin atau makhluk-makhluk halus lainnya yang jahat, yang kemudian dia tahan air itu tidak sampai di tempat itu. Bukan karena hujannya dipindahkan sama dia, memang ditahan sama dia tuh, karena kerjasama dengan makhluk. Bisa nggak manusia kerjasama dengan jin? Bisa. Di mana kita baca kisah itu? Baca kisah itu masalah talbisu iblis, karangan Ibnul Qayyim itu. Ibnul Qayyim Jauziyah itu, Ibnul Jauzi itu menulis kitab Talbisu Iblis. Talbis itu artinya penyesatan yang dilakukan oleh iblis. Yang kedua, baca nanti juga banyak pembahasannya dalam kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu, terkait dengan bisakah manusia menikah dengan jin kemudian kerjasama dengan jin? Bisa. Para ulama sepakat mengatakan bisa. Jadi dukun itu dia kerjasama dengan jin. Makanya kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa ketika disebut kota Madinah itu tidak bisa dimasuki oleh wabah. Karena salah satu pemahaman wabah di dalam Ta'un itu wabah yang sangat luar biasa. Itu salah satu pemahaman dalam bahasa Arab tentang ta'un itu adalah ta'un disebabkan oleh jin. Penyakit yang disebabkan oleh jin. Itu tidak bisa masuk ke kota Mekah dan tidak bisa masuk ke kota Madinah. Tidak bisa masuk ke kota Madinah. Sebagaimana juga Dajjal tidak bisa masuk ke dalamnya. Yaitu yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Jadi itu menandakan bahwa manusia bisa kerjasama dengan jin. Jadi orang nahan pawang hujan itu jangan dipikir hebat. Jadi kalau ada orang pawang hujan, ketawa aja. Mumpung lagi bisa ketawa. Enggak kan? Ketawa aja. Kenapa? Kalau dia nggak ada kan kita nggak ada lagi yang ngasih hiburan kan? Ketawain aja udah. Nah, jadi jangan inilah dengan orang pawang hujan kayaknya hebat banget. Nggak ada hebat-hebatnya itu. Nahan hujan kok hebat. Nurunin hujan yang namanya hebat. Iya kan? Ngasih rezeki ke orang itu hebat. Ini ngambil rezeki dari orang kok hebat. Perampok di mana-mana itu nggak hebat. Jadi pawang hujan kok dianggap hebat, gimana ceritanya? Wal hawa'u mawjudun haulaka, dan udara itu ada di sekitarmu. Fi kulli makan, pada setiap tempat. Tatanaffasu minhu, yang kau kemudian bernafas dengannya. Duna jahdim minka wala qudrah, tanpa perlu adanya kesungguhan darimu dan juga tidak perlu kuasa. Wal ardu tu'tika thamar, bumi memberikan kepadamu buah-buahan. Bimujarrad an tubaddira fiha al-habba wa tasqih, hanya semata-mata ketika engkau menabur benih dan menyiramnya. Fazra'u yambutu biqudratillah, lalu tanaman pun tumbuh dengan kuasanya Allah. Wal lailu wan naharu yata'aqaban, siang dan malam dan siang itu datang silih berganti. Hatta tastati'a an tanama litartah, hingga engkau bisa tidur supaya bisa beristirahat. Wa antas'a li hayatika, dan keesokan harinya engkau berusaha untuk kehidupanmu. La anta ataita bidau'in nahar, bukan engkau yang mendatangkan cahaya di siang hari. Wala anta alladhi sana'ta dhulmatal lail, dan bukan juga engkau yang membuat kegelapan malam. Walakinnaka ta'khudhur rahata fil lail, tapi engkau kemudian menjadikan istirahat di malam hari.
wal amala fin nahar, dan bekerja di siang hari, bi qudratillah, dengan semuanya dengan kekuasaan Allah, duna an taf'ala syai'an, bukan karena hasil dari kreasimu, bukan karena engkau melakukan sesuatu. Kullu hadhil asya, semua ini lam yakhluqhal insan, tidak diciptakan oleh manusia. Walakinnahu wajadaha fil kauni, akan tetapi dia mendapatkannya di alam semesta, tu'tihi bila muqabil, diberikan kepadanya tanpa ada kembalian, tanpa ada balasan apapun. Wala jahdi minhu, dan juga tidak ada usaha yang dilakukan darinya. Allah tastahiqqa hadhihi ni'am an taqul, bukankah semua nikmat-nikmat ini kemudian pantas supaya kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ala ni'mati taskhiril kauni, atas nikmat pemberian alam semesta, li khidmatil insan, untuk kemudian membantu manusia. Jadi semua yang diberikan oleh Allah itu untuk kepentingan kita, untuk membantu kepentingan kita, menolong kita. Khidmah itu artinya melayani. Jadi semua yang Allah berikan itu untuk melayani kita. Allah berikan matahari untuk melayani kita semua. Makanya semua yang melayani tidak menjadi mukallaf, tidak dibebani hukum. Matahari itu tidak akan dihukum karena nggak sholat. Kenapa? Karena dia tugasnya melayani kita. Karena kita diberikan sangat luar biasa oleh Allah, maka kita yang dilayani ini dituntut oleh Allah. Perangkatnya sudah kuberikan semua. Apa alasanmu engkau tidak mau sujud kepadaku? Maka jika tidak mau sujud, kuhukum. Kalau engkau mau sujud, kutambah nikmat yang sudah kuberikan kepadamu. Nah, itu kan dalam Al-Quran kan begitu kalimatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kutambahkan nikmatku. Kalau kamu kufur, azabku sangatlah pedih. Wa ayatullahi subhanahu wa ta'ala, dan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala fi kaunihi tastaujibul hamda, di alam semesta ini mengharuskan adanya pujian. Ayat Allah itu ada dua. Kalau disebut ayat Allah ada dua. Satu ayat Qur'aniyah, yang kedua ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah itu ayat yang dalam Al-Quran itu. Ayat kauniyah itu ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta. Itu namanya ayat kauniyah. Jadi ayat Allah itu ada dua. Maka ketika disebut ayatullahi fil kauni, ayat-ayat Allah di alam semesta, itu artinya tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta. Fal hayatul lati wahabahallahu lana, maka kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Wal ayatul lati auda'aha fi kaunihi, dan tanda-tanda atau ayat-ayat yang Allah jadikan di dalam semestanya, di alam semestanya, tadulluna ala anna lihadzal kauni, menunjukkan kepada kita bahwa alam semesta ini memiliki khaliqan aziman, pencipta yang maha agung. Nah, itu kalau ada yang nanya apa dalil bahwa Allah itu ada, dalilnya ayat kauniyah. Masa matahari seperti itu hebat diciptakan oleh NASA? Nggak mungkin. Nggak mungkin NASA yang ciptakan matahari sebesar itu. Mesti ada yang lebih besar dari NASA, karena matahari sendiri tidak sanggup ditundukkan oleh NASA. Nah, jadi begitu cara berpikirnya. Fal kaunu bisyamsihi, maka alam semesta dengan mataharinya, wa qamarihi dan bulannya, wa nujumihi dan bintang-bintangnya, wa ardihi dan tanahnya, wa kulli ma fihi dan setiap apa yang ada di dalamnya, bima yafuqu qudratal insan, dan dari apa-apa yang kemudian melampaui kekuasaan manusia, wala yastati'u ahadun, dan tidaklah satu orang pun sanggup ayyadda'iyahu li nafsihi, yang kemudian memberi dakwah kepada untuk dirinya sendiri. Masih memberi dakwah pada dirinya, nggak ada yang bisa kata itu matahariku. Ada yang beri mata itu matahariku, itu bulanku, itu bintangku. Kapan engkau ciptakan bintangnya? Sampai kemudian ngaku itu bintangmu, kan gitu kan? Fala ahada mahma balagha ilmuhu, maka tidaklah satu orang pun bagaimanapun sampainya ilmunya, balagha ilmu itu artinya sudah luar biasa ilmunya, yastati'u an yadda'iya, sanggup untuk mendakwakan annahu khalaqas syamsa, bahwa dialah yang menciptakan matahari, au aujadan nujuma, atau yang menjadikan bintang-bintang, au wada'al arda, atau meletakkan bumi,
Aw wada'a qawaninal kauni, atau meletakkan undang-undang alam semesta, au a'ta ghilafahal jawi, atau memberikan ghilaf itu penutup udara, apa kalau dalam bahasa kita di ini, atmosfer ya. Ghilafahal jawi itu atmosfer. Bumi itu kalau nggak ada atmosfer bahaya tuh. Datang misalkan meteor itu kan kuatannya besar sekali itu. Makanya biasanya kalau masuk ke dalam wilayah bumi, dia terbakar dulu gitu. Sehingga kemudian berkurang bahayanya bisa sampai dengan ratusan persen itu. Sehingga ketika jatuh ke bumi tidak terlalu besar. Itu kalau misalkan meteor katakanlah sebesar satu desa saja. Besarnya itu kalau jatuh ke bumi itu bisa satu negara, itu bisa setengahnya mati itu. Bayangkan kalau ada meteor sebesar satu pulau, dan itu nggak ada atmosfer. Jadi Allah berikan itu sebagai bentuk penjagaan. Jadi kita sebelum menjaga diri kita sudah dijaga oleh Allah. Au khalaqa nafsahu, atau menciptakan dirinya. Au khalaqa ghairahu, atau menciptakan yang lainnya. Jadi kita ini suka sekali menciptakan yang segala sesuatu itu dalam otak kita, bukan yang nyata. Misalkan kita katakan begini, manusia itu ada karena proses Big Bang, lalu kemudian ada muncul teori evolusi kan. Awalnya tidak ada manusia, lalu kita berevolusi setelah Big Bang itu dari, nah itu kan penciptaan yang ada dalam otak kita. Tapi kalau disuruh buktikan nggak ada yang sanggup. Kita menciptakan, karena kenyataannya kita nggak sanggup. Makanya tidak ada orang yang sanggup kemudian ketika mengatakan, oh enggak, kita nggak ada Tuhan itu, Tuhan nggak mungkin menciptakan kita. Kita tanya, siapa yang menciptakan? Kita. Ada karena partikel-partikel. Ya udah bentuklah di labmu. Kok kamu ambillah partikel-partikel dari ini. Kan banyak NASA tuh sudah ke bulan, kayak ambil kayak partikel apa, masuklah ke labmu, coba kau buktikan, bisa nggak kau ciptakan anakmu sendiri gitu? Enggak, tetap butuh air spermamu dan air sel telur istrimu, biar kamu punya anak. Nggak bisa pakai itu. Itu dalil sebenarnya yang sangat gampang sekali, meskipun orang sangat suka hal yang rumit. Balik ke cerita tadi, kenapa saya ditetapkan oleh Allah lahirnya di Indonesia, kenapa? Aduh ribet sekali mikirnya. Sampai mati mikir tetap nggak akan, kan nggak mungkin juga kan kita pikir begini. Ya Allah, kenapa saya lahir di Indonesia? Terus tiba-tiba berubah. Begitu tidur malamnya besok pagi, tiba-tiba saya jadi orang Arab. Enggak dong, tetap menjadi orang Depok, tetap orang Depok. Kan nggak mungkin juga besok pagi tiba-tiba jadi orang Rusia. Iya kan? Bapaknya pun namanya Putin pula. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Udahlah, berhentilah berpikir yang aneh-aneh lah. Buang-buang waktu percuma. Hiduplah dengan alam nyata, jangan dengan banyak imajinasi yang aneh-aneh. Berimajinasi bagus, tapi ketika imajinasi itu sudah tidak lagi sejalan dengan realitas, maka imajinasi itu hanya membunuh. Tidak lagi memberikan hal yang produktif. Hadhil ayat, tanda-tanda kebesaran ini kulluha, seluruhnya a'tanad dalil, memberikan kepada kita dalil ala wujudi quwwatil 'uzma, atas keberadaan kekuatan yang maha besar. Wahiyallati, dan dialah yang kekuatan inilah yang aujadat, menjadikan. Wahiyallati khalaqat, dan dialah yang menciptakan. Hadhil ayat laisat sakinah, tanda-tanda ini tidaklah diam. Litaj'alana fi sukuniha nansaha, yang menjadikan kita dengan sebab dia diam menjadi lupa. Bal hiya mutaharrikah, akan tetapi dia itu bergerak. Litulaffitana ila khaliqi hadzal kaunil azim, untuk memalingkan kita kepada pencipta alam semesta ini yang maha agung. Jadi jangan dipikir tanda kebesaran Allah diam. Laut itu tidak diam. Bumi, tanah ini yang dipikir diam, ternyata nggak diam. Berjalan bumi ini. Mana dalilnya? Terbentuknya pulau. Pulau itu setelah sekian ribuan tahun itu jadi pulau gitu kan. Dulu di sini ada gunung, kok gunungnya pindah ke sini. Iya, itu kenyataan. Sudah dibuktikan secara sains yang menunjukkan tidak ada yang diam di tanda kebesaran Allah. Kalau semuanya diam, kita nggak tahu tentang pencipta. Nggak ada hujan, nggak ada siang dan malam, nggak ada pergerakan awan, semua diam. Diam itu kan maknanya stagnan, ya kan? Maknanya stagnan. Apa yang bisa diambil manfaat dari yang stagnan? Ada. Kita nggak bisa kemudian membuktikan dengan tanda-tanda kebesaran Allah dalam semesta ini bahwa adanya Allah. Justru Allah menjadikan semua yang ada dalam semesta ini bergerak. Matahari ketika sore hari tenggelam, begitu paginya kemudian muncul kembali.
dan sinarnya di pagi hari itu tidak sekuat di siang hari. Jadi ada pergerakan. Dinamis. Pergerakan itu kan bahasa lainnya dinamis. Sedangkan diam itu kan bahasa lainnya stagnan itu. Dia tetap. Makanya orang yang diam gak kreatif. Pasif. Ya kan? Orang yang bergerak menjadi orang yang aktif dan dia bisa jadi produktif. Dan itu kan kelima dia begitu kan? Nah. Jadi hidup kita itu sama seperti hidup semua makhluk Allah itu sama. Gak bisa kita pasif itu gak bisa. Karena kalau bayangkan matahari pasif, tiba-tiba matahari bilang malas saya muncul nih bulan ini mau tidur, saya mau tidur aja terus kata matahari. Saya gak mau muncul-muncul. Masalah. Kasihan itu sawah yang udah ditanami, gak ada sinar matahari. Pohon-pohon yang butuh sinar matahari itu kasihan itu. Yang di perkebunan-perkebunan itu, matahari ngambek. Coba bayangkan. Ya dong. Yang paling parah lagi kalau udaranya demo. Udara demo. Kami sudah nggak mau lagi bertiup ke sana kemari, capek kami keliling-keliling dunia ini terus kata udara. Mau berhenti sekali. Berhenti udaranya. Kumpul di satu tempat di langit, kamu lagi turun ke bumi, mati kita semuanya. Ya, semua bergerak. Untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Itu yang paling penting. Fasyamsu, maka matahari, tasyriqu fis sabahi, dia terbit di pagi hari. Fatadhkuruna bi'ijazil khaliq, lalu mengingatkan kita terkait dengan ijaz. Ijaz itu apa arti ijaz? Ijaz itu yang biasa kita sebut dengan Al-Quran itu mukjizat. Ijaz itu sesuatu yang melemahkan. Melemahkan. Bi'ijazil khaliq artinya dengan kebesaran Allah yang sanggup melemahkan pikiran-pikiran orang-orang. Kan tadi saya bilangin kan, kadang hal yang nggak masuk akal itu terjadi. Ya kayak kasus bayi tadi itu. Yang sederhana saja ya. Kok bayi nggak pernah belajar tapi tiba-tiba bisa nyedot air ASI dari ibunya itu. Gimana ceritanya tuh? Kita bisa nyedot karena kita sudah belajar kan. Minimal kita nonton YouTube lah bagaimana cara nyedot kan begitu kan. Emang bayi nonton YouTube tapi dia bisa juga nyedot. Dan ibunya nggak perlu mengajarkan dia. Apa yang dilakukan ibunya? Cukup mendekatkan si bayi ke dadanya. Dia sudah bisa melakukannya sendiri. Selebihnya biarkan bayi yang bekerja. Pertanyaannya, bagaimana bayi kemudian dia melakukan hal itu kalau tidak diajarkan? Ini yang disebut dengan i'jazul khaliq. Bahwa ada hal yang luar biasa yang Allah lakukan yang membuat pikiran kita itu menjadi lemah. Sehingga orang yang beriman ketika pikirannya berada pada batasan lemah begitu, dia tahu bahwa dirinya itu adalah orang yang sangat rendah. Lalu tidak menyombongkan diri. Wa taghibu fil masai, dan tenggelam di sore hari, litadhkuruna bi'azmatil khaliq, untuk mengingatkan kita dengan kebesaran Allah. Mana kebesaran Allah? Allah nggak butuh istirahat. Kita butuh malam supaya kita bisa istirahat. Betul tidak? Kenapa? Kalau kita tidak istirahat, kita besok nggak bisa lagi aktif untuk beraktivitas. Energi kita habis. Kita harus recharge dengan tidur. Ya kan? Dikasih baterai lagi dengan cara tidur. Baterai kita itu biar dipenuhin lagi dengan cara tidur. Allah tidur tidak? Teringat kebesaran Allah. Saya tidur, Allah tidak. Saya butuh malam, Allah nggak butuh malam. Nah, itu kebesaran Allah. Wa ta'aqabal lailu wan nahar. Maka siang dan malam itu silih berganti. Yahdutsu amamana, terjadi di hadapan kita. Kulla yaumin, setiap harinya. Setiap hari terjadi. Allana, menyebabkan kita naltafit, mengalihkan pandangan, wanafik, dan sadar. Nah, itu yang penting, nafik itu yang penting. Sadar, tahu diri. Wal mataru yanzilu minas sama, dan hujan turun dari langit. Liyadkuruna biuluhiyati man anzalahu, untuk mengingatkan kita tentang uluhiyah yang menurunkannya. Apa uluhiyah? Apa makna uluhiyah? Uluhiyah itu adalah zat yang layak disembah. Kan ilah kan? Udah kita pelajari kan ilah. Makna ilah sebelumnya. Uluhiyah itu yang maha
yang maha agung, yang berhak disembah, yang tidak layak disembah kecuali dia. Itu namanya uluhiyah. Kalau rububiyah, yang maha mengatur, yang tidak akan ada yang sanggup mengatur selain dirinya. Wazara'u, dan tanaman yakhruju minal ardi, keluar dari bumi, yusqa bima'in wahid, disiram dengan air yang satu, air yang sama. Ada nggak? Kita misalkan tanam cabai ya, pagi siram pakai air teh, sore sama air kopi. Kenapa beda-beda airnya? Lah kan sama kayak kita butuh ini juga kan, butuh minum ini, butuh kopi, ya kan? Ntar tengah malam kasih sirup dah. Ada nggak gitu? Enggak, tetap air biasa yang nggak dimasak lagi airnya, tapi tetap tumbuh dengan subur. Padahal kita kalau minum air putih terus kan kadang nggak sanggup kan? Pengen sesekali minum kopi, apalagi pagi hari gitu. Nah, ada yang kita pengen nyari kopi, teh, betul nggak? Tapi nggak, tanaman disiram dengan satu air, tetap dengan kuasa Allah dia tumbuh dengan subur, bahkan lebih subur kalau daripada dikasih air kopi. Kalau dikasih air kopi malah bisa jadi nggak tumbuh. Wa ma'adzalika fa inna kulla naw'in, bersamaan dengan itu setiap jenis lahu launun, memiliki warna, walahu syaklun, ada bentuk yang khusus. Ya kan? Warna pohon tebu beda dengan warna pohon yang lainnya. Kalau tebu kalau masih muda hijau, kalau sudah agak tua dia nanti menguning tuh batangnya kan, agak kuning-kuning dikit kan. Beda-beda tuh. Pohon pisang begitu juga. Buahnya juga sama. Berbeda-beda tuh. Kebayangkan begini, kita tanam pohon cabai ya. Begitu mau keluar kan dia warnanya hijau. Nanti kalau misalkan dia cabai merah kan dia berubah jadi merah tuh. Cabai hijau tetap hijau. Pertanyaannya, kenapa yang hijau tetap hijau, yang merah dari hijau berubah jadi merah? Kenapa dia nggak dari waktu muncul langsung merah? Merah ke merah, kenapa hijau ke merah, yang hijau yang satu lagi hijau ke hijau? Kan ini nggak masuk akal loh dipikir kan? Tapi memang Allah sudah mengatur dan itu di luar kemampuan kita. Kan Anda tanya ke ahli biologi suruh rubah tetap nggak bisa. Ya, kata biologi enggak, saya bisa menjadikan cabenya menjadi warna oranye. Cobalah. Apa yang paling bisa dilakukan? Disuntik kan? Bahan yang dia suntik itu bahan dari mana? Dia bikin sendiri? Enggak, dia kreasi. Bahannya dari Allah juga. Jadi dia nggak pernah menciptakan segala sesuatu. Makanya setiap yang Allah ciptakan itu sudah khusus. Ada lagi satu binatang namanya bunglon. Lo bunglon ya? Bunglon itu di mana dia duduk warnanya segitu. Dia di tempat hijau jadi hijau dia. Jadi merah, merah. Jadi dia kalau misalkan yang menang nih 01 dia tempat 01. Kalau nanti yang menangnya 02 dia pindah ke 02. Nah itu bunglon itu namanya. Itu namanya bunglon itu. Ada juga binatang begitu, ada. Karena di manusia juga ada binatang begitu kan. Jadi begitu. Ada, tapi itu udah kekhususan, nggak bisa dirubah. Memang semuanya sudah menjadi takdirnya Allah. Cuma binatang bunglon tidak dihisap. Itu dia bedanya dengan kita. Kalau kita dihisap, benar dan tidaknya akan diminta pertanggungjawaban. Nah, itu aja bedanya. Bunglon nggak ada istilah surga neraka. Walahu madzaqun, dan dia punya rasa sendiri. Buahan punya rasa beda-beda kan. Kita makan buah apel dengan buah jeruk, mesti beda walaupun sama manis. Lah buahnya manis sama, tapi kok rasanya beda? Harusnya kalau yang nama manis kan sama manis kan, kayak gula dong. Tapi ternyata ketika kita ngisap tebu, yang padahal dari tebu itu juga saripatinya bisa digulakan kan, bisa bikin gula. Tapi ketika kita minum gula, kita ngemut gula nih, sama ngemut tebu beda. Walaupun gula bisa berasal dari, aneh nggak? Kepikir nggak aneh? Pertanyaannya, kok bisa sedetail itu kalau bukan yang menciptakannya adalah yang maha besar dan maha kuasa? Walahu raihah, dan dia punya bau yang khusus juga. Baunya macam-macam. Yang baru dicuci, baunya harum. Kalau udah ada lama sedikit, masuk ke masjid, bau apok tuh. Tahu masih bau apa? Kaos kaki. Ya kan baunya begitu. Nah, pohon itu juga baunya macam-macam. Nah sekarang bau yang ada di kita ini pakaian nih, ini kan baru dicuci misalkan dia wangi kan. Kalau udah lama kan baunya udah apok nih. Sekarang pertanyaan, bau wangi, bau apok itu siapa yang ngasih? Hah?
Manusia? Enggak, manusia mengkreasikan dari zat yang sudah ada di bumi ini. Tapi bau itu sendiri Allah yang menciptakan. Dan itu Allah berikan kepada setiap tanaman. Bau cabai sama bau tomat pasti beda. Kita kalau tutup mata disuruh dikasih cabai sama dikasih bawang merah ditaruh ini, kita bisa bedakan tanpa harus membuka mata. Kenapa? Ada bau yang khas yang Allah berikan. Kalau kenapa Allah butuh kasih rasa, Allah butuh kasih bau, kenapa dikasih warna? Kenapa? Karena ada yang bisa melihat, tapi nggak bisa, nggak punya rasa. Rasanya mungkin dia mati rasa atau apapun. Kan ada kan orang yang mati rasa seperti itu. Ada juga orang yang punya rasa tapi nggak bisa melihat. Dia punya warna, dia tak bisa lihat sehingga dia tak bisa membedakan tomat dengan bawang. Bagaimana dia cara membedakannya? Dari bau, dia cium. Kalau Allah nggak kasih bau, kasihan betul tuh orang yang sudah buta. Karena dia nggak bisa membedakan lagi semua perangkat yang Allah berikan untuk dirinya. Maka supaya sempurna, mau yang buta, mau yang tuli, mau yang apapun, Allah kasih warna, Allah kasih bentuk. Bentuk pun jadi penting. Buah apel dengan buah jeruk itu bundar, tapi bundurnya beda. Orang kalau dikasih apel sama jeruk, disuruh pegang sama orang buta, dia raba-raba, dia tahu mana apel dan mana jeruk. Apa? Dari kulitnya aja, apel kulitnya lembut. Jeruk itu ada seratnya di kulit, kagak kasar. Betul tidak? Kulit apel nggak bisa dikupas, jeruk digini-giniin terlepas dia. Apel ada apa moncong ke dalam tuh ya, yang di atasnya ada moncong ke dalam. Jeruk nggak punya. Jadi ada unsur kekhususan yang ada pada semua buah-buahan dan tanaman yang Allah berikan, sehingga orang buta pun bisa membedakan. Jadi ini perangkat yang Allah berikan sebelum manusia ada. Bayangkan kalau gajah. Oh, kalau semua binatang diciptakan sama. Gajah misalkan sama kambing. Ya. Punya telinga gede juga kan. Orang buta kasihan betul tuh. Begitu megang kambing, telinganya besar. Megang gajah, telinganya juga besar. Kan gajah kan ada juga tuh. Misalkan katakanlah yang bisa sama itu kayak kerbau gitu, anak kerbau dengan anak gajah kan bisa aja sama itu. Akhirnya yang disembelih apa? Anak gajah. Karena bentuknya sama. Begitu dimakan, rasanya kok beda. Ternyata anak gajah, orang buta nggak tahu. Tapi karena dia tahu bahwa telinga yang begitu itu hanya milik gajah, maka dia tidak akan salah. Maka orang buta sekalipun itu bisa hidup di alam semesta ini karena Allah berikan perangkatnya. Itu yang ingin saya maksudkan. Sudah sampai mana nih? Walahu takwin, dan dia punya penciptaan yakhtalifu anil akhar, yang berbeda dari yang lainnya. Wa ya'til hasadu, lalu datang musim panen. Fayakhtafi thamaru wazzar'u, lalu hilanglah buah-buahan dan tanamannya. Kan waktu panen kan begitu kan? Contoh misalkan padi. Ketika padi sudah dipanen segala macam, diolah, dikasih nasi, mana lagi buah-buahnya? Hilang kan? Maka kita perlu panen selanjutnya kan begitu. Kita panen jeruk, jeruknya dijual, udah nggak ada lagi buah-buahannya. Betul tidak? Tapi bisa nggak diproduksi lagi? Bisa ditanam ulang. Wayati mausimuz zira'ah faya'udu min jadid. Lalu datanglah musim penanaman, balik lagi ke titik semula. Jadi yang habis ternyata bisa reproduksi. Jadi Allah itu nggak memberikan sekaligus, dapat sekali selesai, udah selesai. Enggak, habis, mulai lagi, habis, mulai lagi, habis, terus begitu, dan itu tidak berakhir sampai akhir dunia. Selama dunia ini masih ada, itu terus diberikan. Sama seperti pertanyaan tadi itu, kenapa ikan di laut nggak pernah habis ya? Sama begitu. Sama seperti orang, udara yang kita hirup, berapa miliar yang hirup tuh dari sejak Nabi Adam sampai sekarang hirup semua tuh. Setan juga ngirup, nggak habis tuh, nggak ada orang rebut-rebutan udara tuh, nggak ada. Jangan hirup, itu udaraku. Kamu jauh sedikit, jangan hirup, ini wilayah udaraku ini. Kan ada orang kapling udara kan. Ini 100 meter ke depan, ini udaraku. Kalau mau masuk, hirup udaraku. Nggak ada orang ribut masalah udara. Walaupun belakangan orang ribut masalah tanah. Tapi udara nggak ribut. Sekarang saya tanya, mana lebih penting, tanah apa udara? Bukankah harusnya orang lebih ribut kepada yang lebih penting daripada yang nggak penting? Kenapa orang ribut pada tanah dengan ribut kepada udara? Kenapa?
Karena udara Allah berikan tanpa batas. Sedangkan tanah Allah uji manusia dengan keterbatasan. Maka di situ untuk menandakan mana yang rakus, mana yang tidak. Mana yang rakus, mana yang tidak, mana yang ada di tengah-tengah di antara kedua. Siapa yang tengah itu? Yang bunglon tadi itu. Nah, bunglon itu yang begitu tuh. Giliran dia didolimi sama yang rakus, dia bela orang baik-baik. Tapi ketika dia dapat keuntungan dari yang rakus, dia nyebrang kepada yang rakus tadi. Ya, itu bunglon itu. Saya nggak sebut nama ya. Saya hanya sebut sifat. Jadi jangan nuduh ini, enggak. Saya nggak nuduh siapa-siapa. Saya sebut sifat karena sifat itu ada. Kullu syai'in fi hadzal kauni, segala sesuatu di alam semesta ini mutaharrikun, bergerak, liyadhkurana idza nasina, untuk mengingatkan kita apabila kita lupa. Wa yu'allimana anna hunaka khaliqan, mengajarkan kepada kita bahwasanya di sana itu ada pencipta. Nastati'u an namdiya fi dzalika bila nihayah, dan kita mampu untuk melalui pada hal tersebut tanpa ada kesudahan. Fa ni'amullahi la tu'addu wa la tuhsa, dan nikmat-nikmat Allah tidak sanggup dihitung dan juga tidak sanggup diperhitungkan. Tidak sanggup dibilang dan tidak sanggup dihitung. Jadi tu'ad itu dibilang itu maksudnya begini. 1, 2, 3 itu namanya tu'ad. Tuhsa itu diperhitungkan, dihitung, artinya dihitung dalam bentuk perhitungan, nggak mesti dalam bentuk angka. Kan kita bisa saja perhitungannya itu tidak bersifat angka. Perhitungan itu kan bisa bersifat asumtif sifatnya. Bukan hanya angka kan. Misalkan nih kayaknya nih kira-kira nih cuma 2 bulan saya bisa pakai udara ini, setelah itu saya udah nggak punya lagi udara, mati saya. Kan bisa diperhitungkan. Nggak begitu. Nikmat Allah nggak begitu. Jadi kita nggak bisa perkirakan nikmat Allah itu. Makanya kalau ada orang tiba-tiba putus asa, kayaknya saya bakal mati ini. Ente tahu dari mana? Emangnya nikmat Allah itu terbatas sampai kemudian pasrah bakal mati gitu. Nah, itu namanya fa innamatallahi la tuhsu. Wa kullu wahidatin minha, dan setiap segala sesuatu darinya taduluna, menunjukkan kepada kita ala wujudil haqqi subhanahu wa ta'ala, kepada keberadaannya Allah yang maha benar subhanahu wa ta'ala. Wa tu'tina dalil, dan memberikan kepada kita dalil al-imani, keimanan, ala anna lihadzal kauni, bahwasanya untuk alam semesta ini khaliqan mubdi'an, zat yang menciptakan lagi menyempurnakan. Wa annahu la ahada yastati, bahwasanya tidak ada satu orang pun yang sanggup ayat da'ya, untuk membuat dakwah atau mengakui annahu khalaqal kauna, bahwasanya dialah yang menciptakan alam semesta, au khalaqa syai'an mimma fihi, atau menciptakan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Fal qadiyah mahsumatun lillah, maka masalah ini hanya ada urusannya Allah semata. Mahsumah itu artinya pasti milik Allah. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah, li'annahu wada'a fi nufusinal iman al-fitri, meletakkan pada diri kita iman secara fitrah. Jadi iman itu fitrah sifatnya. Iman itu bukan diusahakan. Skill, kecerdasan itu diusahakan. Kepintaran itu diusahakan. Tapi iman bukan sesuatu yang diusahakan, tapi yang diberikan. Lantas kenapa kemudian iman itu menjadi hilang? Kembali kepada ayat hadis Rasulullah, kullu nafsin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang kemudian meyahudikannya, menasranikannya, dan menyucikan. Artinya apa? Keimanan itu hilang karena pengaruh lingkungan. Lingkungan yang pertama yang kita peroleh itu ya orang tua kita. Nah, sebelum kemudian kita berhubungan dengan saudara kita, dengan paman kita, dengan masyarakat kita dan sekitarnya. Jadi lingkungan yang membuat iman itu tiba-tiba terkikis. Tsumma ayyadahu biimanin aqli. Lalu kemudian Allah menguatkannya dengan iman akal. Bi ayatihi fi kaunihi, dengan ayat-ayatnya di alam semesta. Jadi iman itu meskipun di tempat di dalam hati, tapi dia bisa dianalisis, dipahami secara logika. Nah, itu disebut dengan iman akli itu. Iman yang bisa dianalisis secara logika. Sama orang bertanya, tahu kan seperti cerita yang pernah saya sebutkan tentang debatnya Imam Hanafi dengan ateis itu kan. Itu kan debatnya berdasarkan akal itu. Atau Ahmad Deedat atau Zakir Naik. Ya, sering-sering lah nonton video begitu, jauh lebih manfaat daripada nonton apa itu? K-pop lah segala macam. Songkok atau apa namanya?
Jongkok. Itu nama susah lah namanya itu. Udahlah nama susah suka pula. Carilah nama Muhammad enak diucapkan tak suka. Ini nama yang susah. Kullu syai'in fi hadzal kauni yaqtadil hamda. Segala sesuatu di alam semesta ini membutuhkan pujian, menuntut adanya pujian. Wa ma'adzalika, bersamaan dengan itu, fa innal insana yamtadihul mawjud, manusia itu memuji yang ada, wa yansal mujid, lalu melupakan yang menjadikan. Fa in tahina tara zahratan jamilatan mathalan, engkau ketika melihat zahrah, bunga yang indah contohnya, au zahratan ghayatan fil ibtida, atau bunga yang sangat luar biasa dalam penciptaan, au ayya khalqin min khalqillah, ataupun ciptaan apa saja dari ciptaan Allah, yashi'u fi nafsikal jamal, yang kemudian muncul pada dirimu pandangan tentang keindahan, tamtadihu hadzal khalq, maka engkau kemudian memuji ciptaan itu. Kan kita sering sekali itu lupa memuji yang menciptakan, tapi terus memuji yang memuji ciptaan. Kita ngelihat bunga kan, misalkan kita pergi gathering ke sebuah tempat, misalnya bagus sekali tempatnya, luar biasa, gila kan kita lupa kita katakan alhamdulillahilladzi khalaqa hadza, segala puji bagi Allah telah menciptakan ini. Ini malah kita katakan subhanallah, maha suci Allah, itu kan pujian itu, ya kan? Alhamdulillah, misalkan begitu. Kita enggak, kan bahasa anak sekarang kan, gila cakep banget di tempat ini ya. Dia lupa, dia puji makhluk, tapi dia lupa yang menciptakan tempat itu. Itu yang membesarkan. Jadi yamtadihul mawjud wa yansal mujid. Dia puji yang ada, tapi lupa memuji yang membuatnya menjadi ada. Fataqul ma ajmalu hadhihi zahrah. Oh, betapa indahnya bunga ini. Au hadhil jauharah, atau intan ini. Au hadal makhluk, atau makhluk ini. Walakinnal makhluq alladhi imtadahtahu, akan tetapi makhluk yang engkau puji tersebut lam yu'ti sifatal jamal li nafsi, dia tidak memberikan sifat cantik dan indah pada dirinya sendiri. Bunga yang indah bukan dia yang bikin dia indah. Pemandangan yang indah bukan pemandangan itu yang membuat dia indah. Ada yang membuat pemandangan itu jadi indah. Sama kayak misalkan anak muda lihat perempuan cantik, gila cakep banget deh. Enggak, perempuan itu enggak cakep, Allah yang membuat dia cakep. Maka jangan puji dia, puji yang membuat dia cakep. Mana dalilnya? Lihat Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Nabi Yusuf itu suka sama Zulaikha, suka. Al-Quran yang mengatakan Nabi Yusuf suka Zulaikha. Fahamma biha. Hamma itu desire, punya rasa yang tak bisa dikontrol. Tapi Nabi Yusuf sanggup gak mengontrol perasaan itu? Sanggup. Apa alasannya? Ketika beliau mengucapkan qala ma'adallah, itu kan, yang bentuk perlindungan kepada Allah. Oh, aku berlindung kepada Allah. Jadi perlindungan kepada Allah membuat beliau tidak tergoda dengan kecantikannya Zulaikha, dengan luar biasanya hal yang membuat beliau tertarik dari Zulaikha, karena Zulaikha makhluk, yang membuat yang ada pada Zulaikha adalah yang lebih besar, dan beliau mencari ridho yang menciptakan Zulaikha daripada sibuk mencari ridhonya Zulaikha. Dan kita begitu kan sekarang. Makanya saya sering bilang kalau ada yang pacaran, tolong talak dia dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuputuskan engkau dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa baca inna lillahi wa raji'un? Karena selama ini sudah banyak dosa. Kenapa? Karena yang pacaran itu kau mencari ridho makhluk tapi lupa kepada yang memberikan, kecantikan kepada orang yang kau sukai. Karena Allah ketika memberikan kecantikan itu kepada wanita, mengatakan jangan berhubungan kecuali dengan syarat menikahinya. Kan itu syaratnya Allah berikan kan? Makanya disebut apa namanya? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dihiasilah pada manusia itu kecintaan kepada syahwat. Salah satunya siapa? Yang pertama sekali syahwat itu minan nisa, daripada perempuan, itu kalimat pertama sebelum bicara harta. Orang kaya suka perempuan, orang nggak punya duit pun suka perempuan. Cuma bedanya yang miskin nggak dapat yang cakep. Tapi kalau bicara suka, sama-sama suka. Kenapa? Karena itu hiasan yang Allah berikan.
Tapi orang yang paham hakikat penciptaan Allah, dia tidak memuji makhluk, tapi yang dipuji adalah oh saya salah ini. Kita belum meninggal kan? Saatnya berubah. Perubahan kan bisa saja dilakukan. Karena kesalahan kita di masa lalu akan Allah ampuni insyaallah. Fa zahratu la dakhla laha an takuna jamilatan aw ghaira jamilatin. Jadi bunga itu tidak ada campur tangannya antakuna jamilatan aw ghaira jamilatin. Tidak ada campur tangannya bunga itu sehingga dia menjadi cakep ataupun tidak cakep, menjadi cantik ataupun tidak cantik, menjadi indah ataupun tidak indah. Bunga itu tidak ada campur tangannya. Wal jauharah la dakhla laha fi admati khalqiha. Intan juga tidak ada campur tangannya sehingga dia menjadi makhluk yang diciptakan dengan luar biasa. Wa kullu syai'in fi hadzal kauni lam yadha'il jamala li nafsihi. Setiap segala sesuatu dalam alam semesta ini tidaklah menjadikan keindahan untuk dirinya sendiri. Wa innamal ladzi wada'al jamala fihi, adapun yang meletakkan keindahan padanya huwa Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Fala nakhlitu wa namdahul makhluk. Janganlah kita salah. Jangan sampai salah. Wa namdahul makhluk, kita puji makhluk. Wa nansal khaliq, lalu lupa sama yang menciptakan. Balqul, tapi katakanlah alhamdulillahilladzi aujada fil kauni. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di alam semesta ini ma yudzakkiruna bi'udmatil khaliq, yang bisa mengingatkan kita kepada keagungan sang pencipta, wa diqqatil khalqi, dan ketelitian penciptaan. Itu tuh. Jadi intinya ada dua hal yang harus kita catat dari apa yang sudah kita baca. Pertama, kenapa Allah pantas dipuji? Kalau sebelumnya kan, pertemuan sebelumnya kan Allah yang menjadikan kalimat pujian itu diajarkan secara khusus supaya manusia tidak lagi membuat usaha sendiri sehingga harus mencari mana kalimat tepat untuk memuji Allah. Tapi Allah sendiri kan yang mengajarkan kita dengan kata alhamdulillah, sehingga orang pintar, orang bodoh, orang Indonesia, orang Amerika, orang Afrika, orang Asia, apapun itu sama mengucapkannya. Yang kedua, dari sisi ini, daripada malam ini itu yang harus kita catat adalah ada dua poin penting yang Allah berikan kepada kita yang menyebabkan kita kemudian harus memuji Allah. Satu, pertama, nikmat yang Allah berikan itu sudah ada jauh sebelum Allah menciptakan kita. Sehingga ketika kita menjadi ada, lalu kemudian semua perangkat itu digunakan oleh Allah untuk melayani kita. Jadi kita itu sebenarnya dimanjakan oleh Allah. Dalam bahasa lain itu kita dimanjakan. Coba bayangkan ada orang yang memanjakan kita, lalu tiba-tiba kita ingkar kepada yang memanjakan kita, kurang ajar kan? Sangat-sangat kurang ajar. Maka kemudian jangan tidak salah kemudian Allah mengancam untuk menghukum hamba-hamba yang seperti itu. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa setiap yang Allah berikan di atas permukaan bumi ini itu bukan hanya sudah ada sebelum kita ciptakan, semua punya ukurannya tersendiri. Misalkan tumbuh-tumbuhan tadi itu kan, tumbuh-tumbuhan itu ada bentuknya sendiri, ada warnanya sendiri, ada rasanya sendiri, ada baunya sendiri, dan itu bisa memberikan kita kesempatan kepada kita dalam kondisi apapun, mau kita itu buta, kita itu tuli, kita itu pincang, kita itu macam-macam, ya kan? Macam-macam. Ada orang yang punya gigi bisa makan enak tuh. Orang nggak punya gigi, dia cari alat untuk menumbuk supaya makanan itu tidak perlu digigit, tapi langsung ditelan, misalnya. Jadi ada banyak perangkat yang Allah berikan. Semua satu persatu itu diberikan, satu persatu diberikan. Semuanya indah. Tidak ada yang jelek. Tapi terkadang semua yang indah yang Allah berikan di sekitar kita itulah yang membuat kita tuh terlena untuk memuji yang indah itu, tapi lupa untuk memuji yang memberi keindahan. Ini kesalahan kita. Ini poin penting yang kedua. Jadi saya ulangi secara singkat, kita harus memuji Allah karena nikmat yang Allah berikan sebelum kita. Yang kedua, jangan lupa memuji Allah kemudian terperangkap selalu dalam memuji makhluknya, padahal semua yang Allah berikan itu tujuannya untuk melayani kita. Karena betapa kasih sayang Allah kepada kita itu besar. Syekh Mutawalli Sya'rawi juga, ini penutup, itu berkata kepada makhluk-makhluknya yang lain yang marah kepada manusia karena banyak sekali maksiat. Kata Allah, "Lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum." Kalau kalian menciptakan
manusia itu, maka kalian pasti akan menyayanginya. Allah ingin mengatakan bahwa kenapa aku yang sangat menyayangi manusia? Karena aku sendiri yang menciptakannya. Kalian itu nggak menciptakan, maka kalian nggak bisa merasakan kasih sayang yang kumiliki. Kalau kalian menciptakan sendiri, maka kalian pasti akan memberi kasih sayang itu. Allah ingin mengatakan bahwa kasih sayang Allah itu benar-benar luar biasa. Dan ada banyak dalil yang bisa kita sampaikan terkait dengan hal ini. Yang paling masyhur itu kan yang berkali-kali kita ulang juga, satu hadis qudsi dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, Inna rahmati sabaqat ghadabi, bahwasanya rahmatku, kasih sayangku itu mendahului murkaku, marahku. Ada sekiranya Fir'aun itu mau taubat di akhir hidupnya juga pasti diampuni oleh Allah. Sekiranya dia mau taubat itu Fir'aun hari ini tuh udah, walaupun dia ngaku dirinya Tuhan itu kan, tapi mungkin sekarang dia hidupnya senang, cuma dia tidak mau bertobat. Itu saja masalahnya. Wallahu a'lamu bishawab. Saya kira itu saja untuk malam ini, cukup. Kita tinggal berapa lembar lagi ini insyaallah.